kita tahu Patrick Kluivert punya banyak asisten di belakangnya. Ada Danny Lanzat, ada Alex Pastoor dan yang jadi pelatih U23 juga ya, nanti. Si Gerald. Iya, kira-kira formasi siapa yang akan dipakai nih? Karena ini banyak banget otaknya kan. Kenapa berbeda? Karena Alex Pastoor tuh biasa pakai 3 back di belakang. Sedangkan si Patrick Kluivert tuh pakai 4 back. Jadi ini gua rasa sih bakal pakai formasi tetap 3 back ya. Okay. Karena kan si Kluivert tuh bisa dibilang cuma jadi abang-abang gitu. Abang-abangan pemain ini ya diaspora. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Pandit Football Indonesia. Bersama saya Yazid. Dan gua di sini Rifki Herlanda. Oke, kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol seputar Timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjuangannya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di kandang Australia, Sydney. Nah, Mas Rifki, Australia ini bakal kehilangan banyak pemain kunci gitu di laga hari Kamis nanti. Sedangkan Indonesia kedatangan 4 pemain baru lah jatuhnya ya, pemain debutan. Ada 3 yang baru datangin dari Eropa dan 1 lagi dari Liga 1 Indonesia. Nah, kalau ngelihat susunan pemain baru ini yang didatengin oleh Timnas Indonesia, kira-kira gimana peluangnya di kandang Australia nanti? Kalau lihat peluang, tentu peluangnya cukup besar ya, karena yang tadi bilang timnas kita sudah melakukan bursa transfer 3 pemain baru dari Eropa didatangkan. Ada siapa? Embil, Joel Palupesi dan Dean James. Itu nama-nama yang menurut gua punya kapasitas lah untuk didatangkan untuk nambah kekuatan di timnas Indonesia gitu. Jadi ya kalau misalnya dibilang ada peluang, tentu sangat ada peluang. Apalagi yang tadi bilang Australia punya kehilangan beberapa pemain pentingnya gitu kan. Apalagi di lini belakang tuh tiang tingginya, si back tingginya kan nggak bisa bermain tuh, cedera. Terus ya beberapa pemain penting meskipun ada pemain kunci yang ini. Jadi menurut gue sih peluangnya masih sangat besar ya untuk timnas Indonesia meraih poin di kandang Australia nanti tanggal 20. Oke, peluangnya artinya besar ya, karena selain Australia tadi kehilangan si monsternya tuh yang di belakang, Harry Souttar itu gede banget. Mungkin bisa jadi celah buat mereka, dan timnas juga kedatangan 3 pemain atau bursa transfer kemarin. Nah, kalau kita ngelihat dengan datangnya 3 pemain ini dan komposisi staf kepelatihan yang baru, kita tahu Patrick Kluivert punya banyak asisten di belakangnya. Ada Danny Lanzat, ada Alex Pastoor dan yang jadi pelatih U23 juga ya, nanti. Si Gerald. Iya, kira-kira formasi siapa yang akan dipakai nih? Karena ini banyak banget otaknya kan. Alex Pastoor juga punya pengalaman yang bagus gitu maksudnya, dan Danny Lanzat. Sedangkan Patrick Kluivert juga pasti ya punya formasi tersendiri gitu. Ya, jadi ini cukup menarik juga karena gaya berlatihnya si Alex Pastoor, Danny Lanzat sama si Patrick Kluivert nih berbeda gitu. Kenapa berbeda? Karena Alex Pastoor tuh biasa pakai 3 back di belakang. Sedangkan si Patrick Kluivert tuh pakai 4 back. Jadi ini bisa dibilang ya nggak tahu ya, gue mikir sih, gue rasa sih bakal pakai formasi tetap 3 back ya. Karena kan si Kluivert tuh bisa dibilang cuma jadi abang-abang gitu. Abang-abangan pemain ini ya diaspora. Abang-abang pemain diaspora gitu. Jadi menurut gua ini patut kita lihat sih. Nanti bakal pakai dalam tanda kutip ya, pakai strategi si Alex Pastoor atau si Patrick Kluivert nih. Itu gua bilang karena dua-duanya punya skema yang berbeda, atau bahkan mungkin malah jadi keuntungan bagi timnas Indonesia nantinya gitu, ketika salah satu ketika start pakai salah satu formasi, entah itu 3 back atau 4 back, tapi ketika jalannya pertandingan bisa jadi solusi lah ketika deadlock atau terjadi masalah di pertandingan gitu. Oke, bener banget. Itu bisa jadi keuntungan sih, bener, karena ada banyak kepala juga kan, mungkin bisa ngasih masukan di tengah jalannya pertandingan tadi. Nah, tadi kalau ngelihat ya, Alex Pastoor itu kan pakai 3 back, dia kecenderungan mungkin 3-5-2 ya. Sedangkan Patrick Kluivert itu 4-3-3. Nah, coba kita langsung susun aja nih Mas. Kira-kira kita dari 3-5-2 dulu, karena bersama STY juga 3 back kan terakhir. Nah, kira-kira di posisi kipernya nih
bakal siapa karena Emil nih punya pengalaman yang bagus juga. Sedangkan Martin Paes di beberapa pertandingan terakhir juga cukup OP gitu jaga gawang. Kira-kira menurut Mas Rifki siapa nih? Kalau menurut gua sih yang bakal jadi starter tetap Martin Paes ya, karena Martin Paes. Jadi kalau gua lihat di balik ini ya, maksudnya sekarang banyak pemain yang dipanggil itu semua pemain dari pelatih sebelumnya ya. Oke, tidak banyak perubahan gitu. Jadi menurut gua tim kepelatihan bakal tetap mempertahankan komposisi sebelumnya. Ya bisa dibilang dalam tanda kutip gue bilang sih ini ya apa namanya jangan merubah komposisi terbaik lah dari sebelumnya. Ya udah komposisi buat menang lah, misalnya yang STY kemarin tuh 3-4-3 gitu kan, 3 back di belakang. Terus apalagi kan antara si Martin Paes sama siapa JIZ sama back-back yang lain tuh udah chemistry-nya udah dapat gitu. Jadi menurut gua Martin Paes masih bakal turun sebagai kiper utama sih. Oke, artinya maksudnya ya cukup riskan ya ngeganti kiper di partai-partai krusial kayak gini, apalagi Martin Paes juga udah mulai masuk lah chemistry-nya sama back-back kita gitu. Nah kalau misalkan kita masuk ke lini belakang nih 3 back, kalau di back tengah kanan kira-kira siapa nih Mas? Oh ya balik lagi ke kiper sedikit gue tambahin kalau misalnya Martin Paes itu kan sekarang dia punya 1 kartu kuning nih. Jadi riskan apa namanya dengan hadirnya si Emil menurut gue jadi kayak Martin Paes tuh lega-lega aja sih. Ketika dia dapat kartu kuning nggak bisa main lawan Bahrain, masih ada Emil gitu. Jadi bener. bisa apa namanya bisa total lah mainnya gitu. Mau itu emang harus melakukan pelanggaran yang bisa membahayakan lini pertahanan, is oke lah karena masih ada penggantinya yang bagus. Terus kalau misalnya kita pindah ke back nih, menurut gua satu tempat itu udah pasti JIJ sih. Kenapa tuh JIJ? Iya di Venezia dia sekarang udah ditunjuk sebagai kapten utama beberapa pertandingan terakhir. Terus dia lawan kemarin Australia, lu lihat bisa sendirilah waktu main di kandang gimana dia kokohnya di lini bertahan, terus bisa jadi leader juga kan di lini pertahanan di Venezia, apalagi mainnya oke gitu kan. Ya menurut gua satu tempat JIJ sudah dapat satu tempat utama lah. Oke, kalau misalkan diposisiin berarti JIJ di back tengah sih, di back tengah ya, di tengah. Kalau tiga back ya. Iya oke. Kalau di kanan kira-kira siapa? Kalau yang aku lihat ya pilihannya itu ada Mads Hilgers sama Ferrari sih atau Rizky Ridho. Kalau gua kayaknya Kevin Dix sih. Kevin Dix di back tengah kanan tadi. Di tengah kanan. Karena apa namanya di lawan Chelsea kemarin kan dia jadi back tengah tuh beberapa pertandingan. Sesekali dia jadi apa namanya gelandang bertahan kan waktu lawan Chelsea kemarin. Tapi kayaknya Kevin Dix bakal ngisi posisi di apa namanya di kanan. Di kirinya menurut gua bakal pasang si Hilgers. Oke. Hilgers berarti Ridho mulai terpinggirkan nih. Kayaknya akan terpinggirkan si Ridho karena melihat permainannya kemarin di Persija juga agak sedikit menurun. Tapi dengan hadirnya fitnya sekarang back kita, menurut gua sih 3 itu sih. Hilgers di kiri, Izes di tengah, Kevin Dix di kanan gitu. Oke, itu memang kalau kita bayangin wah kuat banget sih itu. Cukup oke sih. Coba kalau di fullbacknya kira-kira siapa? Wingbacknya itu 2. Kalau di wingback kiri udah pasti Calvin Verdong lah. No debat itu, no debat banget itu. Apalagi lu lihat mainnya di klubnya kan nggak tergantikan gitu kan. Wah itu gila banget sih. Kiri udah pasti si Verdong. Nah di kanan nih masih gue cukup kaget sih ya Yakob Sayuri nggak terpanggil ya. Benar. Karena sama sih. Yakob Sayuri itu bisa jadi apa namanya di Malut juga keren juga mainnya. Era di STI juga keren menurut gue. Ya Yakob Sayuri harusnya bisa masuk gitu. Di kanan kayaknya si Eliano sih. Eliano bukan Sandy Walsh. Oh iya bisa Sandy Walsh sih. Sandy Walsh. Sandy Walsh sih menurut gue. Sandy Walsh berarti ya. Iya bisa Sandy Walsh di kanan tuh. Atau misalnya nih bisa ditukar Sandy Walsh-nya di back tengah kanan, Kevin Dix yang di wing. Oh benar itu mereka berdua cukup versatile juga ya permainannya, mereka bisa ubah-ubah posisi juga. Ya cukup bagus itu benar. Oke, kalau itu tadi Calvin Verdong udah pasti karena walaupun udah datang Dean James yang tapi menurutku juga secara chemistry mungkin belum terjalin, jadi mungkin pasti Calvin Verdong. Oke, setuju sih. Kalau kita masuk ke posisi gelandang. Tadi kan 3-5-2 menurutku kalau Alex Pastur dia cenderungnya make double pivot itu sih.
Jadi 2 gelandang bertahan. Kira-kira siapa tuh? 2 gelandang bertahan kayaknya Joel sih. Joel sama Tom Hai. Pelumpesi tadi ya. Pelumpesi sama Tom Hai. Oke. Tapi cara bermainnya tuh menurut gue si yang bakal jadi tukang cuci piringnya motong serangan si Pelumpesi. Nah, jadi yang ngatur serangannya bakal si siapa namanya? Tom Hai gitu. Iya. Itu sih menurut gue. Ya Tom Hai memang kalau aku ngeliat juga secara defensif mungkin agak kurang ya, maksudnya kinerja pertahanannya, makanya waktu di beberapa pertandingan kalau dia duet sama Ivar itu baru tuh cocok karena Ivar secara defensif lebih oke gitu atribut defensifnya. Tom Hai memang secara atribut lebih cocok untuk membantu arah serangan. Nah kalau satu itu tadi di posisi gelandang serang, playmaker kita siapa? Marcelino sih. Marcelino tetap. Iya. Marcelino udah jadi free roll aja. Bebasin aja di belakang striker, di belakang 2 atau 3 di depan tuh udah Marcelino aja sih ngacak-ngacak. Itu terbukti ketika ngelawan Arab Saudi kemarin. Gitu. Itu sama kalau main di Oxford U21 juga banyak kan main jadi free roll sih. Free roll, ya. Sama di kanan sih biasanya dia. Jadi menurut gua Marcelino bakal jadi 3 itu sih. 3. Jadi Joel Pelumpesi, Tom Hai sama Marcelino. Oke. Kalau Eliano, kira-kira Eliano kan banyak pertanyaan lah gitu soal Eliano di era Sinteyong. Dia tuh nggak pernah main, dia nggak pernah masuk daftar squad bahkan beberapa kali. Nah kira-kira dengan pelatih baru ini Eliano bakal dapat kesempatan nggak Mas? Kalau misalnya pakai 3-5-2 agak berat, tapi kalau misalnya pakai 3-4-3 yang biasa STY lakukan, menurut gua Eliano bisa dapat kesempatan gitu. Oke. Bisa dapat kesempatan. Jadi, nah kenapa gua lebih milih 3-4-3? Nah di depannya nih kan masih ada 3 tersisa nih. Di kirinya gua pasang Dan James. Karena kan posisi aslinya sebenarnya dia tuh winger kiri sebenarnya. Oke. Karena di Belanda tuh kebanyakan seorang winger tuh dipaksa untuk jadi fullback kanan. Contohnya si Eliano. Eliano tuh sebenarnya winger atau enggak di gelandang serang. Tapi kan karena di Belanda terus di klubnya sekarang juga dia mainnya jadi fullback gitu. Nah, kalau misalnya pakai 3 striker di depan, 3-4-3 nih kan. Atau 3-5-2 tadi gitu kan. Di depan tuh bisa Dean James, Romeni atau si Eliano tuh masih menurut gue masih, karena kita melihatnya pertandingan waktu lawan Bahrain ya kan baru main cuma 45 menit gitu, jadi belum kelihatan. Terus kalau main di klub juga, kalau bahasa Sundanya masih karagok lah, main di main di kanan fullback tuh si Eliano gitu, jadi masih inilah. Artinya dia tetap punya kesempatan di era baru ini ya. Punya kesempatan main. Eliano itu punya kesempatan, mungkin tetap ya dia harus ngebuktiin di latihan itu tadi, selain dia harus ngebuktiin di klubnya sendiri itu. Oke, terakhir di posisi penyerang depan 3-5-2, dua penyerang depan. Kira-kira siapa yang bakal dipakai? Karena penyerang ini banyak ya, gitu ya. Banyak nih pilihannya. Yang penting tadi sempat kita ngobrol juga aja ya, bahwa di eranya Patrick Kluivert nih ada 6 striker yang banyak banget yang masuk Garuda Calling gitu, dibandingkan dengan kalau era STY kan paling cuma 3, kayak cuma Strike, Sananta, Hoki itu aja, sama Orat Mangun lah gitu kan, sama Rakhtar 4 lah berarti kan. Tapi di era ini ada 6 striker yang ini yang masuk jadi dipanggil gitu. Ini baik lagi kalau misalnya pakai strategi si Alex Pasteur atau si Patrick Kluivert, ya menurut gue di depannya Ole pasti bakal tetap main sih. Ole bakal tetap main. Nah ini untuk tandemnya antara Sananta sama Strike sih. Rafael Strike. Oke. Padahal kalau di era Sinteyong kita tahu Orat Mangun sama Strike ini nggak tergantikan lah gitu. Tapi karena kan itu nggak tergantikan karena cadangannya iya sih, benar sih, kesempatannya kurang juga memang. Tapi oleh Romain ini kan maksudnya pemain baru Mas. Kira-kira soal chemistry di sepak bola itu kan kayak ngaruh banget. Kira-kira kalau buat dia ngaruh gak nih? Kalau harus langsung partai krusial main gitu. Ya itu resiko yang harus dia hadapi ya, harus cepat bisa beradaptasi. Kenapa dia dinaturalisasi cepat kan karena buat ngejar Australia gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa dapat chemistry-nya ya menurut gue sih kayak sia-sia aja gitu. Jadi ya
menurut gua nggak akan jadi masalah lah, apalagi dalam tanda kutip beberapa pemain kan pernah bermain bareng ya, entah itu di masa mudanya, di apa tim sebelumnya gitu. Jadi menurut gua soal chemistry sih nggak akan jadi masalah sih. Oke, itu dia tadi yang kita pakai prediksi formasi kita di formasi dengan 3 back atau 3-5-2 ya. Di posisi kiper tadi ada Martin Paes, di 3 back ada J.I. Jess, Max Hilgers dan juga Kevin Dix. Di 2 fullback atau 2 wingback kita pakai Calvin Verdong dan juga Sandy Walsh. Terus di 2 poros ganda kita ada Joe Pelumpesi dan juga ada Tom Hai. Di tengah gelandang serang playmaker free roll kita Marcelino Ferdinand dan 2 striker tadi ada Rafael Strike dan Ole Romeni. Rafael Strike. Iya, Rafael sama Romeni sih masih tetap. Romeni. Oke, kita coba prediksi formasi dengan idenya Patrick Kluivert ya, atau formasi kesukaannya Patrick Kluivert dengan 4 back atau 4-3-3. Kira-kira ada perbedaan gak sih kalau cara main dengan 3 back sama 4 back ini, Mas? Ada sih. Dan itu gue bilang kan kita masih punya Dean James, masih punya Eliano tadi bilang kan. Di 4 back belakang kiper tetap Martin Paes sih tetap jadi utama. Ya. Okay. Di 4 belakang ini akan berbeda nih. Ada bisa J.I. Jess di kiri menurut gue, back tengah kiri. Di kanannya siapa namanya? Hilgers. Nah, full back kanannya ada Kevin Dix. Oke. Terus di kirinya Verdong. Udah pasti. Nah, ini di tengahnya nih, tinggal di tengah pakai 2 poros. 2 poros masih atau 1 DM, 1 DM 2 CM. Oh iya bisa. Bisa kan? Bisa. 1 DM-nya Joel Pelumpesi, 2 CM-nya siapa namanya? Haye sama Marcelino. Oke. Di 3 depan. Di 3 depan gitu. 3 depan gue pasang tetap Dean James di kiri, di kanannya gue malah mikir Ole sih. Ole Romeni. Iya. Oke. Di tengahnya strike. Kenapa Ole Romeni justru main di sayap kalau 4-3-3? Karena yang tadi gue bilang si Romeni itu sebenarnya bukan striker nomor 9 sebenarnya menurut gue ya, karena melihat di beberapa pertandingan sebelumnya bahkan malah jadi di belakang striker gitu. Nah dengan punya kecepatan, terus fisiknya oke, menurut gue si Ole itu bakal dipasang di wingback, bakal pasang di winger gitu. Strike sih menurut gua perannya masih sama dengan perannya waktu di STY. Karena apa? Kalau dilihat di di kedalaman skuad striker yang lain, gak ada pemain yang bisa nahan bola sekuat strike gitu. Pergerakan tanpa bolanya gitu. Karena kebukti juga ketika lawan Australia, peran dia kan ya bukan lawan Australia, pertandingan sebelumnya meskipun dia tidak mencetak gol ya, yaitu peran sesungguhnya Rafael Strike itu bukan mencetak gol gitu sebenarnya gitu. Oke. Perannya Rafael Strike itu di eranya si STY itu buat jari-jari tembok, buat mantulin bola, terus narik back lawan gitu. Peran utamanya sih sebenarnya seperti kayak gitu ya. Justru tidak mencetak gol itu peran Rafael Strike. Oke, ini insight yang baru sebenarnya. Oke, sure. Sebenarnya si Romeni ya bisa jadi winger sih menurut gua. Oke, winger ya. Oke, tadi itu 4-3-3 ya. Perbedaannya mungkin dari sisi di lini depannya aja ya, karena kita punya 2 winger akhirnya. Yaitu Ole Romeni dan juga tadi Dean James tetap dipakai, dan Rafael Strike tetap dengan perannya di era Sinteyong tadi. Dia bisa jadi si siapa? Ivar Jenner juga bisa masuk jadi pembeda juga. Tapi ya itu tadi kan beberapa pemain tuh ada yang bisa dapat akumulasi kartu nih. Kalau misalnya dia dapat kartu kuning di pertandingan Australia, nanti ada Martin Paes kalau nggak salah, Ivan Jenner kalau nggak salah juga. Jadi menurut gue sih itu tadi formasi terbaik yang harus menghasilkan poin ke Australia. Oke, itu dia. Semoga prediksi formasi tersebut bisa menghasilkan poin ya menghasilkan poin. Ya bisa gue bilang ekspektasi kita jangan terlalu besar, menurut gue itu enggak salah ya? Salah sih. Ekspektasi kita harus benar-benar besar, apalagi masyarakat juga sudah memberikan ekspektasinya besar pada tim ini. Kalau misalnya targetnya bisa bilang 2030 atau 2034, ya menurut gue sih tahun ini harus lolos langsung Piala Dunia lah, dengan berbagai kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI.
kenapa ekspektasinya harus masyarakat besar tuh karena ya program naturalisasi ini gitu kan. Gitu, apalagi program naturalisasi bukan seperti yang tahun-tahun sebelumnya lama banget. Sekarang kan dikebut 3 minggu beres. Dean James sama Emil sama Joel aja 3 minggu beres gitu. Kalau misalnya ekspektasinya diturunin, netizen diturunin ya ngapain harus cepat-cepat naturalisasi gitu. Menurut gua. Jadi ekspektasi teman-teman di rumah harus tetap besar bahwa timnas ini bakal lolos ke Piala Dunia. Kalau misalnya gagal ya harus ada yang bertanggung jawab. Gitu. Harus ada yang bertanggung jawab. Terlebih memang udah ada pergantian pelatih itu tadi ya. Iya betul. Dari Sinteyong ke Patrick Kluivert yang menurutku memang sebenarnya ini tidak ada urgensinya juga sebenarnya, masih di tengah Piala Dunia dan Sinteyong juga masih on track sebenarnya. Iya. Tapi harus diganti. Nah itu ekspektasi kita harus tetap dijaga, lolos Piala Dunia kemungkinan yang nyata gitu ya. Kalau gua sih prediksi bisa menang sih di Australia. Bisa menang di Australia. Bisa menang entah itu 1-0. Kalau boleh ekspektasi harapan gue ya, gue sih pengennya tetap menang. Bisa 1-0 atau ya selisih 1 gol lah. 1 gol ya? 1 tapi tetap menang sih. Harus menang. Harus menang. Timnas Indonesia ke Australia harus menang. Jangan ada jangan ada pesimis. Oh ini baru latihan beberapa hari, baru ini ya itu bukan ya masa lo mau buang-buang poin. Ya betul. Gitu kan. Apalagi Australia nggak ada beberapa pilar inti ya gitu, apalagi kayak Harry Sotar yang jadi pemain iniannya, jadi pemain kuncinya lah gitu. Pada cedera ini mungkin jadi sesuatu yang menurutku harus dimanfaatkan lah gitu. Nah terakhir Mas, kayak ada pemain debutan dari Liga 1 yang menarik menurutku, Septian Bagaskara. Septian David Maulana terus nih. Septian Bagaskara. Dia tuh menurutku salah satu striker yang harusnya dapat kesempatan dan mungkin bisa jadi game changer di timnas. Menurut Mas Rifki gimana? Kira-kira dia bisa dapat kesempatan nggak di timnas sekarang? Kalau di timnas sekarang punya kesempatan, tapi kayaknya buat lawan Australia masih kurang. Masih belum sih. Jadi nanti menurut gue sih Septian Bagaskara bakal main mungkin lawan Bahrain sih. Karena kualitasnya juga ya, kualitas antara Australia dengan Bahrain tuh jauh lah. Jadi Septian bakal dapat tempat di menurutku nanti pas lawan Bahrain sih. Karena kan dari pertandingan Australia atau lawan Bahrain kan komposisinya masih bisa berubah ya. Karena sekarang kan berapa sih 29 pemain yang 29. Kan minus Egy yang cedera gitu kan. Betul. Ya kita prediksi lah siapa aja sih yang bakal dicoret. Menurut gue Hoki udah pasti coret. Hoki, betul. Ferrari mungkin. Terus nah ini Nadeo sih menurut gue bakal ini 3. Terus siapa lagi? Orad Mangun kan gak main. Terus siapa? Justin gak main kan? Justin gak main. Terus satu lagi siapa nih yang bakal dicoret? Siapa ya kira-kira ya kalau itu ya? Ya bisa jadi cuman bawa 2 kiper untuk didaftarin gitu kan? Atau mungkin ada Pratama Arhan mungkin? Ya bisa jadi. Karena di back kiri banyak banget. Sain Patinama, ada Dean James juga. Ya. Atau mungkin Sain Patinama sih. Sain Patinama justru ya. Arhan masih bisa tetap jadi senjata sih, lemparan ke dalamnya. Bener ya. Apalagi masih tetap diandalkan lah sama Alex Patur sama siapa namanya Patrick Kluivert gitu. Iya, terakhir juga kita punya tuh klipnya Arhan yang latihan basket. Yang dia bener ternyata di Liga Thailand itu jadi senjata utama, bukan senjata utama ya, senjatanya salah satu senjata lah timnya Arhan gitu di Liga Thailand. Mungkin itu aja Mas Rifki. Prediksi formasi dari Pandit Football untuk laga timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Allianz Sydney nanti. Kira-kira menurut kalian gimana prediksinya? Atau kalian bisa tulis juga prediksi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga channel Pandit Football. Sampai jumpa di video lainnya.